selamat datang di La Fatimah Channel. Sebelum lihat videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya. Makasih. Yang akan saya share kali ini yaitu video live saya di Facebook dan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Ada juga review produk khimar terbarunya dari Salihah Hijab. Selamat menyaksikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Halo Mbak Ike, suaranya kedengaran nggak? Terus Mami nggak dengar apa-apa. Suaraku ada nggak Mbak Ike? Hah? Ada nggak? Coba. Tes. Alhamdulillah. Salah. Halo Kak Rindi. Makasih Mbak Ike. Lama kita nggak jumpa. Hai Kak Ika. Halo. Halo Wida. Ada siapa lagi ya? Kayaknya ini nggak ada ya. Halo, ada Kak Neneng Rina. Yeay, kedengeran. Tunggu rame ah. Halo Kak Zakia. Halo Kak Novi. Kak Novi ya. Teman-teman apa kabar semuanya? Oh, ada Mercy. Mercy mau ikutan live. Ini aku invite loh. Halo Kak Nikmatul Aini. Halo, Waalaikumsalam Uswa. Yeay. Aku sampai keringetan gini nih. Tuh. Teman-teman, nanti kalau misalnya mau ada yang ditanyakan ke saya, boleh langsung di komen aja ya. Kalau mau ikut live, boleh nanti aku invite. Bisa kok. Hai Kak Gustin. Kak Gustin mau muncul tak? Aku invite nih. Baru 120 orang alias 12.
Waalaikumsalam Kak Rukmi. Masya Allah. Untung gak ganteng ya aku. Halo Kak Aska. Hai Kak Nur. Nah, masak apa Kak Utin? Gak apa-apa, sekali-kali sekalian live masakannya. Orang udah kenyang, jam segini biasanya udah kelar loh. Oke, sama Luna ya. Halo Kak Sumiati. Ini tunggu berapa orang ya? 20 kali ya? Siap, kapan-kapan live bareng Kak Utin ya. Udah berapa orang nih? Aku baru lihat nih. Nah, Marisol hadir, Kak Eka, Kak Iput. Hai Mbak Ningsi, Waalaikumsalam. Ih, seneng rame nih. Lumayan. Perdana. Ya, alhamdulillah 20 juta ya. Oke, kita mulai aja karena udah 20 juta katanya, 20 juta orang. Alhamdulillah senang segini juga, ini perdana aku live. Halo Kak Anissa. Ada Bu Eis, tetanggaku. Assalamualaikum semua teman-teman. Jadi kali ini sebenarnya live aku mau review himar terbarunya dari Salihah Hijab. Himarnya itu yang aku pakai sekarang, ini warna hitam. Tapi selain itu kalau misalnya teman-teman mau nanya hal lain boleh ya, nanti nanya apa aja boleh banget pokoknya. Insya Allah kalau emang bisa aku jawab nanti aku jawab gitu. Jadi minggu ini itu Salihah Hijab itu keluarin himar terbaru namanya himar Daisy. Seperti yang teman-teman lihat nih yang aku pakai. Ini panjang belakangnya itu berapa ya? 140. Jadi panjang banget, lumayan sebetis. Depannya 90 apa 100 ya. Tapi karena agak lancip, jadi ini kesannya tuh langsing gitu. Jadi nggak terlalu kesannya gendut. Nah, ini himar Salihah. Nah, yang terbaru kali ini itu halo Mafrey, Waalaikumsalam. Ada orang bilang tuh kayak tuspin, padahal ini bukan. Jadi ini ada kayak mutiaranya. Mutiaranya itu ditanam kayak gini ya. Jadi teman-teman yang beli himar jangan takut, nih mutiaranya akan hilang, copot gitu karena ini bukan dijahit, tapi ini ditanam. Tanam seperti ini tuh, cakep ya. Dan di sini juga ada nih kayak gini. Jadi pas launching minggu kemarin itu baru 2 jam udah habis 75% loh. Nih ini juga ditanam, kelihatan kan. Nah jadi bedanya mutiaranya itu gak akan gampang copot tuh kayak gini.
Nah, aku pakai hitam. Nah, yang ini warna kaki. Kaki itu kalau kata Teh Wiwin warna sultan. Kenapa warna sultan? Karena dibilang hijau bukan. Waalaikumsalam Prenti. Dibilang coklat juga bukan. Tapi ini kayak coklat tapi bukan. Jadi aku punya warna coklat nih. Ini Himalaya warna brown. Nah, ini warna kaki. Teman-teman bisa lihat nggak sih bedanya? Tuh. Jadi warnanya tuh unik. Kayak gini, kelihatan nggak ya? Tapi kalau jahitannya sih udah jelas rapi ya. Nah, kayak gini. Waalaikumsalam teman-teman semua. Kita lagi bahas Himalaya. Himaldaisi ya. Himaldaisi by Salihah Hijab. Yang ada mutiaranya dan mutiaranya ditanam. Nih kayak gini. Tuh ditanam. Ini warna kaki masih ready stock. Warnanya sih banyak, tapi karena di pusat udah habis sebagian ya, jadi tinggal beberapa. Ya begitu kurang lebih warna tanah. Unik kan sis? Mafrey. Warna kaki. Halo Kak Dewi. Ada yang ready. Selain itu ada warna apa lagi ya? Ini ada warna orange peach. Ini lebih ke apa ya? Krem, dibilang krem tapi tua. Kayak gini. Apa coklat muda? Nah, waalaikumsalam Teh Nisma. Nah, kayak gini, ini warnanya orange peach ya kalau di itu. Hitam, terus ada warna pink juga. Ini warna pinknya. Tuh, cakep deh. Ini masih ready ya. Warna pinknya kayak gini. Teman-teman bisa order di semua mitra Salihah terdekat. Ada di seluruh Indonesia. Gak cuma di saya aja sih, di mana-mana banyak. Nih kayak gini. Tuh, cakep. Ada lagi yang lucu tuh warna purple. Nah, kayak gini. Kalau misal pengen tahu panjangnya, waalaikumsalam Teh Dewi. Panjangnya sama seperti yang aku pakai, ada di foto sebelum live ini ya. Tadi aku habis foto, nah di situ ada kelihatan panjangnya. Ini yang warna ungu nih, cakep nih. Nah, ini masih baru semua. Bahannya sih kalau Salihah ya udah jelas ya, bahannya bagus banget. Gitu. Bentar. Jahitannya juga rapi. Nih kalau teman-teman mau lihat. Rapi banget. Tagnya. Terus ini mutenya, aku ulang lagi ya. Ini mutenya itu nih ditanam. Jadi bukan ditempel atau dijahit gitu ya. Nah, terus ini nih, kayak gini. Waalaikumsalam Rani. Kayak gitu. Jadi kalau yang ready di aku sih ada 1, 2, 3, 4, 5 warna ya. Purple, pink, orange peach, hitam, purple, pink, orange peach, hitam, kaki. Nah, ada 5 warna. Masih ada 5 warna. Teman-teman bisa order di mitra Salihah terdekat ya. Karena banyak ya, dari pusatnya di Bandung, ada yang di Bogor, ada yang di luar Jawa juga banyak. Jadi buat menghemat ongkir silakan cari mitra Salihah yang terdekat ya. Di saya juga boleh. Tuh, ini sekilas tentang khimar Salihah yang terbaru. Makasih Kak Gustin. Yang cantik yang mana? Ungu. Yang ungu ya, penyuka ungu. Nih aku kasih lihat lagi ya ke Kak Gustin yang ungunya. Ungunya soft loh, beda sama yang kemarin. Yang kemarin ungu bold, yang ini ungunya ungu soft tuh, kayak gini. Dan ini bikin karena depannya lancip, jadi bikin kurus kalau aku ya, yang buat yang kesulitan untuk foto kelihatan kurus gitu. Coba deh pakai himarnya, terus petnya juga pas, terus ininya di sininya tuh ada kayak gini nih.
Jadi buat teman-teman yang wajahnya besar dan kecil tuh muat, karena di sini ada bisa dibuka tuh. Sini kan. Ya. Jadi kalau yang wajahnya imut nggak usah dibuka gitu. Tapi kalau yang wajahnya cabi bisa dibuka dan nggak kesempitan, tetap pas di wajah gitu. Petnya. Gitu. Makasih ya yang udah ngeliatin aku ngoceh. Kalau yang ini yang versi lama namanya Himarahel. Ini juga udah habis kayaknya, tinggal warna marun kalau nggak salah. Beda depannya. Depannya nggak terlalu lancip. Ini ada kayak raffle-nya tuh kayak gini. Dan untuk yang Sarimbit terbaru Saliha itu tuh himarnya kayak gini, Himarahel bentuknya. Gitu. Nah iya benar, kagak sih lovers wajib punya. Aku coba, aduh pakai headphone lagi. Ini warna kaki ya. Warna kaki, kita coba lagi. Halo Kak Anissa, Kak Ike. Bisa banding sih. Halo Kak Ardina. Nah ini ungunya kan cakep. Ini headsetnya belum dilepas tuh. Ya pokoknya gitulah, kenapa jadi aneh jadinya kita. Tapi warna-warnanya tuh bikin glowing, asik. Yang gitu bikin glowing wajahnya. Apalagi makainya sambil happy gitu. Kalau dapet kado apalagi ya. Makasih ya yang udah hadir. Mercy mau online. Assalamualaikum Kak Ati, Kak Aina. Aku live kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan, nanti insya Allah bisa sampai jam 2-an. Tapi kalau enggak ya nanti selesainya bisa lebih cepat. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya, boleh, mau tentang apa, tentang bisnis, tentang apa boleh ya. Kalau di grup pejuang miliaran mau dong dikadoin Himar Daisy. Ulang tahunnya kapan? Gaya nanya ulang tahun. Tag-nya atau apanya? Masih mau online nggak? Halo Kak Siti. Jadi kemarin kalau misalnya aku cek di grup pejuang miliaran tuh, maksudnya sempet nanya kan, kapan main ke Jonggol? PSBB. Di grupnya aku sampai keringetan. Di grup pejuang miliaran tuh banyaknya biasanya apa ya, yang bilang kalau jualan itu kesulitannya di konsisten sama mood yang naik turun. November tahun depan berarti. Nah buat teman-teman yang memang masih ngerasa moodnya naik turun, coba cari tahu lagi impiannya apa gitu, atau pengen apa sih beberapa bulan ke depan. Itu dicatat detail. Kadang impian itu nggak harus tentang kita juga ya. Buat aku misalkan, buat sendiri pengen apa, tapi bisa juga impian orang-orang sekitar. Misalkan pengen buat orang tua. Kalau sekarang tuh yang paling deket itu, misal Lebaran mau ngasih apa ke orang tua atau ke saudara-saudara, itu bisa jadi motivasi tersendiri buat yang mau jualan online gitu. Terus kalau untuk konsisten posting itu
sifatnya wajib. Jadi nggak bisa ditawar, nggak boleh pakai mudik gitu. Jadi mau nggak mau tiap hari harus posting, walaupun postingannya nggak harus tentang jualan, bisa tentang tips, bisa postingan lucu, bisa postingan apa aja gitu. Halo Kak Puput, makasih Kak Ardina. Jadi nggak harus terpaku sama dijual produk ini gitu, itu nggak perlu. Bisa juga pakai cover selling, bisa juga pakai cerita, atau bisa juga pakai pengalaman pribadi, semua bisa gitu. Jadi dalam satu hari itu yang penting ada share produknya, ada postingan interaksi, itu kalau yang jualan online di sosmed gitu. Nah, biar semangat impiannya. Kalau aku tuh kadang-kadang pengen impiannya, kadang misalnya tuh ya yang simple, pengen punya spot foto di rumah gitu, biar nggak keluar. Apalagi sekarang kan ya nggak harus ke kafe, nggak harus kemana gitu. Jadi rezekinya buat beli cat kayak gitu, buat beli cat, terus ngecat pintu kayak gitu-gitu. Itu juga motivasi tersendiri. Jadi biar kitanya semangat terus, happy terus jualannya gitu. Ada progres lah yang bisa kita kerjakan nantinya gitu. Apalagi di rumah terus kan sekarang, kemana-mana agak susah. Jadi kenapa enggak kita bikin sesuatu dari rumah gitu. Apa aja, tergantung teman-teman, semua orang bisa kok gitu. Mau jualan, mau bikin sesuatu gitu, bisa dari masak, sharing resep, apa segala macam, itu bisa dikerjakan dari rumah dan bisa jadi sumber penghasilan teman-teman semua gitu. Apalagi ya kemarin yang ditanyain di grup pejuang miliaran itu, di rumah aja aku enggak sih, alhamdulillah enggak bosan. Karena jujur selama 8 bulan ini ya pandemi, aku enggak Gusin kayaknya mulai halu di rumah. Enggak, jadi 8 bulan ini emang aku jarang banget mudik ya, jarang banget keluar. Paling keluar itu ke Alfa Alfa lagi ya, ya gitu, ke mall jarang gitu. Nah alhamdulillah dengan adanya kegiatan online, ya bisnis online, jadi malah justru lebih fokus kan, karena anak-anak di rumah, sekolahnya di rumah, suami juga kerjanya di rumah. Kita juga bisa fokus mulai dari nambah reseller, nambah produk jualan. Mungkin lebih fokus aku, jadi bukan lebih fokus ya, jadi bisa biasanya kan jualan di Facebook doang sama di WA, sekarang bisa ke Instagram gitu. Jadi lebih fokus ke situ aja. Itu bikin nggak gabut juga sih, karena aku nggak terlalu suka tanaman. Kayak Kak Gustin kan suka tanaman, itu lebih ada ini lagi kan, maksudnya ada hal yang bisa dikerjakan lagi. Makanya kemarin tuh jadi minta suami ngecat rumah apalah gitu biar nggak bosan. Makanya paling nggak pintunya jadi kuning gitu kan, lumayan lah itu buat spot foto. Simple sih, kecil, nggak kayak, belum kayak yang lain, tapi itu lumayan bikin semangat terus di rumah. Karena kan ya kita kan di rumah terus mungkin sampai beberapa bulan ke depan, jadi bikin sesuatu yang bikin kita betah. Mercy mah emang ngantuk kan. Tapi kalau sekarang kan ada beberapa produk juga yang di drop di rumahku, jadi bisa packing. Tanaman diajak ngobrol ya nggak apa-apa katanya loh, tanaman kalau diajak ngobrol juga tumbuhnya jadi bagus loh. Kalau kata mama loh, mamaku kan suka tanaman, terus dia dilapin terus diajak ngobrol, dan tanamannya tuh jadi tumbuhnya tuh jadi bagus. Beneran deh, cobain gitu. Halo Kak Fitri, Kak Wiwin, selamat bergabung, makasih udah hadir. Apa ada yang mau nanya lagi Kak? Apa kita cari ya, kemarin itu di pejuang miliaran apa ya?
Oh iya, ada yang bagi waktu sama banting harga. Nah, ada yang nanya bagi waktu antara keluarga sama bisnis. Nah, karena kita kan sebagai wanita tuh, nah ya bisa juga tuh ganti-ganti perabot ya, bisa juga nambah perabot atau diganti posisi, itu bisa banget. Nah, kemarin ada yang nanya tentang apa ya, bagi waktu ya. Bagi waktu itu kalau aku sebenarnya nggak punya jadwal khusus, tapi biasanya kalau pas memang lagi anak-anak lagi daring tuh, kita bisa fokus untuk bisnis. Anak-anak selesai biasanya waktunya makan, ya siapin dulu cemilannya kayak gitu. Terus bukan orang yang perfeksionis juga, jadi misalkan pagi-pagi kalau memang bisa rumahnya rapi ya rapi, kalau enggak kadang saya sendiri ya santai aja, jadi nggak dibikin stres gitu ngerjainnya. Bisnisnya juga sama. Halo Kak Desi. Nggak apa-apa Kak Fitri. Ngajak ngobrol tanaman biar tumbuhnya sehat dan bagus, katanya sih gitu kan. Ada yang bilang juga kan kalau misalnya kita punya stok di rumah juga, itu diajak ngobrol, siapa tahu ketemu jodohnya, nanti stoknya cepat habis. Waalaikumsalam, salam kenal juga Kak Nurul. Saya Ila di Cilengsi yang belum pernah ke Jonggol. Halo Kak Latifah. Jadi kalau untuk bagi waktu dibalikin lagi ke teman-teman semua. Misalkan memang kalau lagi fokus, yang pasti keluarga yang utama. Jadi kalau memang keluarganya butuh perhatian lebih, langsung keluarga dulu. Insya Allah rezekinya tetap ada kok gitu. Nanti habis itu balik lagi ke bisnisnya gitu. Yang penting itu. Apalagi perut. Oh, cara supaya laku ya barang branded kayak Saliha. Oke, yang pertama, Saliha itu kan termasuk yang produk premium ya. Premium harganya lumayan, walaupun sebenarnya di atas Saliha itu banyak banget gitu. Banyak banget. Ya kalau teman-teman tahu kan kayak ada si Sesa, ada apa itu kan harganya jutaan. Untuk himar aja bisa 1,5 juta gitu. Nah, Saliha itu kan iya aku akhirnya live juga. Saliha itu kan termasuk yang premium juga. Nah, yang pertama sih kalau aku jujur buat aku juga dulu awalnya sempet yang deg-degan gitu ketika dapat produk premium, laku nggak, perasaan itu pasti ada gitu, khususnya untuk yang pertama kali gitu. Perasaan itu pasti ada, itu nggak masalah gitu, maksudnya tinggal kitanya aja meyakinkan diri sendiri dulu pertama. Apalagi teman-teman tahu kan Saliha itu punyanya Kang Dewa dan Teh Wiwin. Jadi yang pertama ini kualitasnya pasti bagus gitu kan. Buat yang belum pernah punya ya, misalkan teman-teman belum punya produknya tapi mau jualan Saliha yang premium gitu kan. Yang pertama teman-teman harus tahu kalau produknya Kang Dewa, Teh Wiwin itu udah pasti bagus gitu. Walaupun misalnya teman-teman belum pernah lihat produknya gitu. Dulu aku join Saliha juga belum pakai dan belum lihat produknya. Itu waktu itu joinnya kalau nggak salah pas ada khimar mutiara putih, itu bagus banget dan harganya tuh 400-an lebih kalau nggak salah ya. Tapi itu laku banget sampai habis dan aku pun nggak kebagian gitu. Jadi padahal waktu itu juga baru banget jualan. Jadi pas waktu itu cuman aku gabung Saliha memang karena ini bisnisnya Kang Dewa yang bisa aku ikutin gitu. Jadi aku join ke Teh Wiwin. Aku yakin dengan ownernya yang pasti ya. Aku yakin dengan produknya walaupun saat itu belum punya gitu. Jadi ketika itu kalau kita udah yakin dengan produknya pasti bagus gitu, nanti promosiinnya itu kita juga pede. Jadi kalau misalnya ada yang nanya kok mahal gitu, karena nggak semua orang misalkan ya sama gitu kan persepsinya, karena kayak gitu. Jadi ya
kita udah bisa bilang kalau ini kan produknya premium, kualitasnya premium, dari jahitannya juga udah rapi gitu kan. Terus kayak seperti ini kan, mutiaranya juga kan ditanam gitu. Dan seperti itu yang memang dijelaskan ke customer, termasuk testimoni gitu, kalau ada testimoni. Dan kebukti kalau ada yang order produk Salihah, mereka repeat ordernya tinggi. Jadi tiap ada yang baru tuh beli lagi gitu. Yang pasti kitanya dulu harus yakin kalau ini produknya bagus, walaupun memang saat kita gabung ya, kayak aku dulu saat gabung itu belum pakai produknya, dan ternyata pas sampai ke rumah beneran bagus dan customer puas. Nah, customer puas itu bisa dijadikan testimoni. Nah, kalau misalnya teman-teman belum ada testimoni, teman-teman bisa cek di testimoni suppliernya, kan biasanya ada kan. Kalau untuk produk-produk premium pasti udah ada testimoni-testimoni sebelumnya gitu. Halo Kak Anik, kayak gitu. Bagi tipsnya biar jualan banyak produk tetap fokus maksimal. Tipsnya apa ya? Kalau aku kan dari awal jualan itu memang fokus ke bangun tim. Jadi banyak dari pertama bikin all shop udah punya tim, terus produknya juga aku pisah-pisah tuh, telegramnya dipisah-pisah. Jadi nanti timnya bisa pilih ya mau join yang mana aja. Terus untuk jualannya kita cek dulu, jadi harus punya checklist, misalkan yang launching hari ini apa, yang open PO apa, yang ready apa, itu harus punya checklist sendiri gitu. Jadi teman-teman harus punya catatan sendiri produk-produk yang memang teman-teman pegang gitu. Jadi apa aja yang mau launching atau yang sedang launching, yang sedang PO, itu dicatat lalu di share gitu. Di share-nya boleh di semua sosmed atau ke reseller atau apa gitu. Jadi kalau misalnya memang yang udah perlu open reseller ya open reseller gitu. Waalaikumsalam Kak Ira. Makasih Kak Anik. Halo Mama Uci. Gitu. Jadi biasanya dipilihin per brand dan per memang keluar produk baru. Terus kita juga kadang misalkan ada yang harus tahu ya, hafal, misalkan tiap brand ini sebulan tuh launching berapa kali gitu, kayak gitu-gitu. Itu yang perlu diperhatikan sebenarnya, biar kita tahu harus promosi yang mana dulu gitu. Sehari sih misalkan kalau kita pegang 10 brand kayak aku, ya sehari nggak bisa promosiin semuanya gitu. Jadi ada beberapa aja gitu, hari ini berapa, besok berapa gitu. Jadi diatur-atur aja sama teman-teman semua. Halo Kak Indri, Kak Sutija, Kak Ira. Waalaikumsalam. Kayak gitu. Jadi harus punya catatan sendiri. Terus jalaninnya tuh jangan stres. Jangan misalnya kalau memang ketika tubuh kita butuh istirahat gitu ya, misalkan lagi moodnya nggak bagus gitu, ya kita istirahat dulu gitu. Saat itu memang nggak terlalu ngotot, aduh aku belum posting gitu. Dibikin santai tapi tetap fokus gitu. Ada kalanya lebih efektif ngerjain bisnis 2 jam gitu tapi fokus, daripada teman-teman ngerjainnya seharian tapi nggak fokus gitu. Entah itu sambil scrolling atau entah itu sambil ngeliat-liat sosmed lain, all-shop lain atau sebagainya gitu. Jadi yang penting fokus, mau kerjain berapa lama itu nggak masalah gitu, mau yang mana dulu tapi fokus. Dan udah kalau bisa udah tahu gitu target marketnya seperti apa. Kan teman-teman tahu ya nanti target marketnya seperti apa, customer teman-teman tuh senangnya apa, itu juga dicari tahu juga. Tips pede jualan di FB. Aku jualan di FB nggak? Di FB kayaknya jualan sama aja ya. Yang maksudnya kan kayak postingnya pakai covered selling gitu. Cuman kalau aku kayaknya memang kalau closing kebanyakan di WA.
Tapi biasanya dari FB memang digiring ke WA ya gitu. Jualannya kan sih sama aja, mau di mana-mana juga memang harus pede. Pede itu maksudnya gini, kita yakin dengan apa yang kita jual gitu. Makasih Kak Indah, amin. Waalaikumsalam Kak Zulfa. Gitu. Jadi yang penting kita yakin dengan apa yang kita apa yang kita jual gitu, itu aja gitu. Kalau kitanya ragu dengan produk yang kita jual, itu akan nyampe ke customer, jadi customernya pun akan ikut ragu gitu. Tapi kalau kitanya pede aja, bagus gitu. Tapi jangan terlalu dilebih-lebihkan juga. Misalnya kalau kan ada harga, ada barang ya, teman-teman pasti tahu itu gitu. Ada kualitas gitu, pasti akan beda hasilnya. Misalnya gamis yang 150 dengan gamis yang harganya 300, itu jelas akan beda dari mulai jahitan apa segala macam gitu. Walaupun setiap orang tingkat kenyamanannya kan beda-beda ya gitu. Bagus, tapi jangan terlalu dilebih-lebihkan. Misalkan kalau memang ya bagus gitu. Kalau misalkan yang sesuai kualitas ya sesuai kualitas, sesuai harga gitu. Jadi teman-teman juga jangan memberikan ekspektasi yang tinggi untuk salah satu produk gitu. Jadi disesuaikan dengan harganya. Kadang di aku juga ada yang memang ya pokoknya sesuai harga lah. Ngerti gak sih? Pokoknya jangan terlalu berlebihan, tapi sewajarnya, tapi tetap pede gitu. Jadi jangan wah ini mah kerennya sampai kebangetan gitu, terlalu di gimana gitu ya bahasanya. Jadi tetap sebiasa mungkin aja, tapi pede. Gimana sih caranya? Ya gitulah pokoknya. Gitulah pokoknya. Kayak gitu. Makasih Harni udah dikasih resume. Testimoninya kan bisa ngambil dari yang sudah ada kalau memang baru. Makasih Kak Hayati udah baca e-booknya ya. Halo Mbak Tining. Ya, aku mulai bisnis itu reseller, terus open reseller. Bagi keuntungannya bagi dua, jadi bagi tipis memang saat itu. Tapi waktu itu aku nggak terlalu mikir keuntungan. Jadi untuk awal jualan memang kadang ada yang memang ngerasa takut ya, nanti kalau fee-nya kekecilan gimana gitu. Nah buat aku, bisnis itu jangan dulu mikirin untung rugi gitu. Karena bisnis itu nggak selalu tentang untung rugi kan, tapi tentang berkah atau enggaknya gitu. Jadi walaupun untungnya tipis, kalau memang ternyata orderannya banyak, itu kan tetap profitnya ke kitanya juga banyak gitu. Nah dengan orderan banyak juga nanti kita otomatis akan naik menjadi agen gitu. Jadi untuk yang reseller, open reseller juga buat aku atau open marketer ya namanya, itu jangan takut keuntungan kita berkurang gitu. Jadi selama kita open reseller atau open marketer itu kan niatnya untuk membuka peluang rezeki buat orang gitu ya, membuka wasilah rezeki buat orang. Jadi orang bisa ikut berjualan misalkan tanpa modal. Kalau niat kita baik, nanti rezeki kita juga akan tetap banyak gitu. Nah untuk keuntungan, gimana kalau misalnya keuntungannya sedikit ya nggak masalah. Kalau memang marketernya mau, ya nggak masalah. Tuh kita sama-sama merintisnya dari nol gitu. Nanti ketika kita bisa naik agen, marketernya pun bisa naik reseller kan. Jadi untuk di awal tuh jangan terlalu terpaku sama profit yang takut profitnya sedikit gitu. Jangan, nanti juga toh profit itu akan tetap banyak kok. Maksudnya rezeki kita itu kan udah ada takarannya masing-masing ya. Dari Allah itu udah blok sekian. Mau ada marketer, mau nggak ada marketer, rezeki kita tetap segitu gitu. Ibaratnya misal profit kita tuh sehari ini tuh 100.000, mau dengan marketer mau nggak ada marketer pun akan segitu gitu. Jadi teman-teman nggak usah takut nanti aku rekrut marketer rezekinya jadi sedikit gitu, tuh nggak usah takut. Nanti tetap kok rezeki kita ya memang segitu yang memang Allah tetapkan saat itu, hari ini gitu. Hari ini dapatnya sekian ya sekian, besoknya sekian ya sekian gitu. Tapi
kalau mikirnya panjang, ketika kita punya marketer banyak, nanti ketika ada open PO atau misalkan ada launching produk baru dan orderan kita banyak, itu kesempatan kita buat naik level selanjutnya tanpa modal atau tanpa nyetok barang gitu. Nah itu bisa buat jadi patokan teman-teman gitu. Jadi nggak harus tentang sekarang yang profitnya sedikit, tapi next kedepannya kita bisa naik level lagi, misalkan jadi naik agen, terus kalau lebih banyak lagi mungkin teman-teman bisa naik distributor gitu, seperti itu. Kalau aku seperti itu ya. Jadi dari awal memang fokusnya ketika bikin online shop itu ya akhir 2018 bukan fokus ke jualan, tapi memang fokus mau online shop aku ini berkembang. Jadi fokusnya untuk membesarkan all shop gitu. Jadi kalau untuk pengen all shopnya besar ya mau nggak mau kita harus open reseller. Nah saat itu tetap kok aku bilangnya open reseller, nanti dikasih tahu dari awal fee-nya berapa gitu. Dan aku pun bilang dari awal statusku sekarang reseller, nanti berbagi fee-nya sekian gitu. Kalau misalnya memang dia mau silahkan, kalau misalnya enggak ya enggak masalah gitu. Kayak gitu. Halo Kak Dini, Kak Aulia, halo Esper, Kak Putri, Kak Ila, Kak Alfi. Kayak gitu teman-teman. Jadi ketika kita membuka peluang rezeki buat orang lain, rezeki kita insya Allah akan terbuka lebar ya. Jadi memudahkan teman-teman buat naik level selanjutnya gitu, insya Allah ya gitu. Ada lagi yang mau ditanyain nggak? Ini jam berapa? Udah jam 2 ternyata. Mumpung saya masih online, nanti kita online. Iya betul Kak Hayati, open marketer. Tapi kalau di aku sih nggak ada marketer ya. Jadi namanya reseller semua, maksudnya biar kita sama aja gitu. Kalau aku sih gitu ya. Cuman memang tiap brand juga akhirnya beda. Sampai sekarang pun di tim aku fee-nya tuh beda-beda karena tergantung posisi aku di brand itu gitu. Kan ya dari misalnya 5%, ada yang 10 gitu, ada yang 15, ada yang sampai 20, itu beda-beda gitu. Iya bisa open marketer biasanya tanpa modal kan, dan gak harus nyetok barang gitu. Jadi untuk pemula yang memang mau belajar online, bisnis online dari mulai nol gitu. Makasih Mbak Ningsi, amin, sukses juga buat Mbak Ningsi ya, sukses buat teman-teman semua. Makasih ya buat yang baru gabung. Mbak Eti, Kak Eti ada Kak, mamahnya Anindita. Wah, nggak kedengeran kah? Yang lain kedengeran nggak? Kayaknya yang lain kedengeran. Kok bisa nggak kedengeran ya? Yang lain kedengeran nggak? Kata mamanya Anindita nggak kedengeran. Tes. Ada yang nanya lagi di grup pejuang miliaran mengatasi banting-bantingan harga. Banting-bantingan harga, kalau aku nggak mikirin mereka yang banting harga. Jadi tetap fokus sama yang bisnis aku sendiri. Karena mau sedih banting apapun harganya, rezeki orang tetap udah ada takarannya gitu. Jadi mau dia ngebanting sampai jungkir balik, mau kita tetap dengan harga yang sesuai dengan yang ditentukan oleh pusat, karena kadang pusat juga punya harga minimal ya, misalkan harganya sekian dan nggak boleh kurang dari sekian. Jadi aku selalu mengikuti aturan itu gitu. Jadi kalau misalnya itu, kalau aku memang jadi jarang lihat yang orang-orang yang jual banting harga gitu, nggak usah dipikirin lah, fokus aja, fokus sama aku bisik-bisik terus ya. Fokus sama bisnis kita aja sendiri gitu. Karena
setiap orang kan udah ada rezekinya masing-masing, udah ada ini ya, samalah kayak di pasar gitu, kayak di pasar juga kan begitu berjejer gitu kan toko, tapi setiap orang ada rezekinya masing-masing. Jadi nggak usah terlalu dibikin stres gitu kalau ada yang banting harga, ya udah biarkan dia bermain dengan caranya gitu, dan kita dengan cara kita sendiri aja gitu. Nggak akan ketuker beneran, sendal jepit doang kali yang ketuker. Insya Allah kalau rezeki mah nggak ketuker. Masih bisik-bisik nggak? Halo Mbak Ajeng, sama-sama. Boleh dijawab Mbak Hayati. Makasih juga ya udah nemenin saya live hari ini, walaupun baru 170 orang. 17, 150, 15. Nggak apa-apa ya. Hai Sonu, how are you? Mbak Ajeng mau online tak? Ntar aku invite nih. Kalau mau online nanti aku nyalain kameranya. Ini nggak sih, delay nggak sih? Kenapa malu Mbak Ajeng? Nggak apa-apa, orang sama aja kayak di Zoom kan. Ini aku kayak monolog loh, ngobrol sendiri. Ngobrol sendiri. Kan sekalian. Halo Mbak Saini. Nah, eta kebab. Suaranya unik. Nggak penting. Makasih. Masya Allah. Kebabnya kejauhan ya di Solo. Harusnya kan nggak bisa dikirim. Halo, assalamualaikum yang baru gabung. Makasih Kak Naila Cookies. Bagi-bagi kebab di Solo jauh amat. Mentahnya ada tak? Kan kalau orang jualan yang mentah juga, yang frozen. Ayo ya Ainun. Catatan impian nggak ada. Tapi kalau dapur impian ada. Rooftop impian ada gitu. Tempat photoshoot impian ada. Itu doang. Tapi kalau catatan nggak detail. Tapi kalau misalnya lebih ke gambar ya, gambarnya itu nyari di Instagram. Jadi Instagramku itu selain buat jualan, cuman buat nyari gambar yang instagramable ya, buat dapur lah, buat apa gitu. Nggak ada. Tapi kalau untuk catatan maunya apa aja sih nggak ditulis. Harusnya ditulis ya, detail. Tapi aku bukan tipe yang rajin nyatet, jadi nggak ada catatannya. Tapi kalau untuk gambar biasanya upgrade terus. Misal rumahnya tuh mau diapain gitu, dapurnya mau diapain gitu, nanti rooftopnya pengen seperti apa, tempat jemur aja itu sampai dipikirin gitu, kayak gitu. Halo Kak Wafa, Mbak Ajeng impiannya apa? Aku sementara impiannya yang jarak dekat itu ya, selain buat keluarga tuh, kalau yang buat pribadi tuh ya memang tinggal itu, pengen renov rumah gitu. Besok dietnya. Aduh, aku mentok ditanya diet lagi. Dietnya besok. Nih. Ini bukan endorse ya.
Halo Kak Haryani, itu nemenin aku buat live. Aku yang penting ada kopi sama roti, itu udah nggak bisa diet. Ada dua itu bisa. Nasi nggak terlalu penting sih, asik. Kalau aku nggak terlalu makan nasi, tapi kalau roti makan. Mie juga enggak. Roti sama kopi gitu. Apalagi halo Kak Haryani, makasih ya yang udah hadir terus. Iya, kapan kita ngopi bareng? Yuk. Kalau nggak kita ngopi virtual, alias ngopi sambil ngezoom. Kita ngezoom sambil ngopi, live sambil ngopi gitu bareng, seru kali ya. Atau ngeliwat sambil ngopi tuh nggak mungkin ya. Impian sama planning sama strategi itu biasanya kalau yang pengen bisnisnya bertumbuh itu harus ada. Waalaikumsalam. Amin. Iya, kebabnya semoga berkembang terus ya. Walaupun belum pernah kebagian, siapa tahu nanti buka di sini gitu, ada yang buka buatnya. Kapan impian buat keluarga? Nggak ditulis di sini. Amin, amin, amin. Semoga lancar ya jualan kebabnya. Terus nanti ada banyak foodnya kan, tersebar di seluruh Indonesia. Biar semua orang bisa icip-icip, nggak cuma kebagian ngiler doang sama fotonya doang. Atau bisa dipikirin buat yang frozen food, yang kebab itu orang-orang udah pada bikin kan, Bajeng. Bisa loh itu. Kayaknya kalau kebab bisa dibikin keluar kota. Impianku udah tahu kan, Bajeng. Ah, Mbak Ade. Amin tuh, Mercy Esper udah siap belanja apa siap jadi buka franchise-nya. Tuh kan, ada kebab nih yang jual di depan, tapi bukan kebabnya Mbak Ajeng. Enak kebab sambil ngopi, lebih enak lagi pakai roti. Kesenangan roti. Ayo yang pengen kebab. Yang di Solo tuh kebabnya bareng Mbak Ajeng. Ini kenapa bahas makanan? Jadi dietnya kapan kalau bahas makanan mulu? Amin, Teh Nisma ya, bisnisnya lancar juga ya buat teman-teman semua yang ada di sini. Tuh gara-gara Mbak Ajeng tuh jadinya pada pengen kebab. Iya, frozen ya. Terus jangan lupa testernya ke Bogor dulu. Dites di perjalanan kuat nggak Solo Bogor gitu berapa hari. Laila resellernya banyak. Gimana biar mereka bisa loyal ya? Ngaturnya gimana? Coba resellerku jawab. Aku ngatur-ngatur kayak apa?
Ngatur gimana nih? Aku kayaknya nggak ngatur-ngatur sih. Ntar reseller dibanyakan diatur, kabur dong. Dibikin mereka nyaman sih sebenarnya, bukan diatur, tapi bikin mereka nyaman sama kita biar nggak berpaling gitu, walaupun memang di luar sana ada yang lebih baik atau ada yang lebih menarik. Kayak gitu. Dibikin nyaman aja. Tapi kalau misalnya udah dibikin nyaman terus resellernya kabur juga, ya itu emang bukan jodoh, bukan jodohnya di bisnis. Saya udah makan apa hari ini? Ngopi sama roti. Beneran? Nggak makan nasi. Jadi makan roti unyil, minum kopi. Halo Kak Sandy, online yuk. Kayak gitu. Coba Mercy, expert terangkanlah aku ngaturnya gimana. Aku nggak ngatur-ngatur kayaknya. Yang pasti gini, reseller itu join ke kita itu kadang bukan karena kita, bukan karena produknya, tapi karena kitanya gitu. Mereka join ke kita karena memang kitanya. Jadi gimana cara kita memperlakukan mereka, itulah yang bikin mereka nyaman sama kita. Tapi kalau memang ternyata nggak sejalan gitu, apa ya namanya ya, pokoknya kalau misalnya ternyata mereka tetap pindah juga, ya itu memang nggak jodohnya di bisnis aja, mungkin nggak cocok jadi mitra, tapi kan kalau jadi teman tetap bisa gitu. Biasanya seperti itu kan, sama halnya seperti kita nyari supplier, pengennya seperti apa gitu, pengennya supplier yang seperti apa. Misalkan kita pengen supplier yang membimbing, berarti kita juga harus ngebimbing reseller. Ngambil jalan terus. Ya gitu deh. Pokoknya selama ada roti jangan disisain aja. Esper. Iya kah? Lupa aku. Lupa ingatan kalau urusan itu. Ada yang mau? Ini masih sisa tuh. Bukan endorse ya. Aduh, kakak gitu Alia, jangan bude, tua banget. Aku mau ke Solo, mau ke Bandung, mau kemana-mana. Makasih Mas Singgi ya, akhirnya nih. Kalau udah live aku nggak bisa berhenti malah nantinya. Ke Solo next ya. Aku pengennya sih ke Bandung dulu yang deket, tapi ya nunggu coronanya ini dulu lah gitu. Iya, ntar diabetes. Makasih Esper udah dirangkum. Halo Kak Isma. Ke Solo, pengen ke Solo, ke Jogja, semua. Pengennya sih semua reseller aku bisa datengin mereka gitu. Ayo Mercy, lari kemana? CLBK dong, balik ke Galeri Kairama. Cinta lama belum kelar, apa cinta lama bersemi kembali. Aku pernah jadi mantan gitu. Halo Kak Dewi. Ngecek itu Kang Singgi beneran berani live enggak? Akhirnya aku live sendirian loh. Ya kalau target itu kalau bisa tanpa supplier kasih pun teman-teman harus punya target sendiri, karena buat apa itu, buat teman-teman sendiri, bukan buat supplier ataupun buat siapapun gitu atau orang lain, enggak gitu. Jadi bukan berarti, atau misalnya kalau memang supplier ada target juga fokusnya ke diri sendiri aja. Jadi bukan berarti kalau kita memenuhi target dari supplier kita bikin supplier kaya. Iya Ainun, insya Allah semoga pandeminya segera berlalu ya, biar kita bisa
traveling kemana-mana, asik kan gitu. Waalaikumsalam Kak Dewi. Jadi target dibikin sendiri biar nyaman, tapi harus tetap punya. Jadi teman-teman walaupun misalkan awalnya cuma jualan-jualan doang tuh lebih asik bertarget. Kalau aku biasanya targetnya itu per launching, misalkan ada launching produk ini gitu, aku closing 10 misalkan gitu. Nah dari situ nanti akan kelihatan kemampuan kita tuh ternyata closing berapa gitu. Jangan sampai kalau ternyata closingnya cuma 5 bikin kita sedih, nggak usah. Tapi ya evaluasi aja, berarti kita kurangnya apa gitu. Kau duakan aku ya Mercy. Sampai pindah ke lain hati. Tapi kalau misalnya memang ada target dari supplier terus kita mau ngejar ya nggak masalah, bagus juga. Berarti tuh kita bisa menerima challenge dan kita bisa mengukur kemampuan diri sendiri. Balik lagi ke situ gitu. Tapi saranku buat teman-teman semua yang mau jualan, jangan fokus sama reward gitu. Reward yang jangan fokus sama reward yang dikasih sama supplier, tapi fokus sama target sendiri. Bisa kalau misalnya memang ternyata targetnya melebihin dengan apa yang ditentukan supplier, ya alhamdulillah gitu. Itu reward itu cuman bonus aja gitu. Tapi kalau misalnya kita fokus sama reward, nanti ketika supplier kita nggak ngasih reward, kita nggak mau jualan gitu. Jadi jualannya karena kita aja. Toh kalau misalnya kita jualannya banyak kan profitnya buat kita sendiri juga gitu. Tahu tuh Mercy ngaku minta dijewer nih. Ngapain coba hari gini ngaku. Halo Kalvina, ada yang mau ditanyain nggak? Boleh lah gitu, kita masih ngobrol-ngobrol. Sebelum aku sakit pinggang karena ternyata duduk di bawah tuh gak enak ya. Pinggangnya pegel, rasanya tuh masih kayak anak kuliahan gitu. Ternyata ya faktor nggak bisa dibohongi, casingnya anak kuliahan. Aduh, Mbak aja enak banget ketawanya. Faktor U loh ya. Jadi kalau misalnya duduknya di bawah, ini kan aku duduk di bawah nih, di bawah karena nyari cahaya. Halo Mbak Mary Yulita. Kasih masukan dong. Habis ini aku kapan-kapan live lagi. Jangan, kalau misalnya kalian enak lihat aku gitu ya aku nggak akan live lagi gitu. Atau misalnya ngebosenin, nggak usah. Kayak aku persis penyanyi Rosa Amin, sama-sama dari orang Sunda kayaknya. Halo Kak Yulita. Jadi kalau misalnya live lagi, enaknya mau bahas apa? Apakah bahas produk atau mau bahas apa gitu? Halo, apakah mau ada tema tertentu? Boleh. Atau misalkan ada request saya live sama siapa gitu, boleh ya, di komen aja, siapa tahu terwujud gitu. Tapi memang ada kalanya kita harus keluar dari zona nyaman. Live terus ntar bosen. Hai Kak Nevi. Halo Kak Yulita. Takutnya pada bosen gitu. Terus live-nya enakan di Instagram apa FB ya? Aku masih belum ini dong di Instagram. Di Instagram belum terlalu, ya baru-baru mulai lah gitu. Masih malu-malu kucing. Ya ampun. Halo Mbak Tatik. Halo Mbak Mary Susan. Takutnya bosen nanti. Insya Allah live terus. Live-nya mau bahas apa? Biar nanti siapa tahu kita bisa sharing. Aku sharing apa gitu. Sambil review produk ya.
Iya. Itu sampai di caps lock, tante kapan kesini ya? Iya. Lain sama Kang Dewa. Ya ampun, ngeri aku. Nah itu, coba tuh tanya ada Minjeng juragan kebab. Dia mau nggak? Orang aku aja minta dia bareng sekarang live, tapi katanya malu suaranya agak aneh. Halo Mbak Ade, makasih. Ini Alia Pak Ainun, iya nanti ke Solo ya kapan-kapan. Sekarang kan lagi seperti ini, nggak memungkinkan, takutnya bawa virus kita. Ayo jelas kapan ya? Iya beli kebab, ini juga mau beli kebab cuman nggak bisa dikirim ke Bogor katanya. Waalaikumsalam Katri. Kirim ke Bogor. Jauh-jauh ke Solo beli kebab. Nah, tuh Alia Ainun katanya mamanya suruh live IG juga dulu atau FB deh, boleh. Kalau nggak FB live Instagram. Baru nanti dibeli kebabnya. Sharing pengalaman jualan kebab gitu ya. Siapa tahu nanti jadi cerita buat kisah suksesnya Mbak Ajeng jualan kebab. Cerita masa depan. Nah, oke, asik. Jauh ya Mercy, beli kebab wae ke Solo. Aduh, jauh pisan. Ini udah lah ya, udah nggak ada yang mau ditanyain lagi. Nanti 2:30 kita off dulu ya live-nya. 6 menit lagi. Manusia lumpia. Hai Kak Eka. Satu pertanyaan lagi ya, kalau ada yang mau bertanya satu lagi aja. Sebelumnya nih jangan lupa Himar Salihanya bisa diorder di mitra terdekat teman-teman. Ini warna kaki masih ready. Warna purple juga masih nih, purple-nya lucu. Tuh. Warna pink juga masih ada. Pinknya cakep, ini bikin manis tuh. Ini bikin glowing loh. Iya ya, beli kebab bari jalan-jalan. Terus pakai himarnya Saliha, bajunya Saliha. Terus pakai outfitnya OTD-nya dari atas sampai bawah Galeri Kaira ya. Pakai skincare apa? Aku semua masuk ya. Coba yang jualan muncul semua ya. Day cream Fabil enak. Terus serumnya Biol itu enak juga dipakainya. Bedaknya Biol juga enak. Lipstiknya Fabil aku pakainya. Itu sih sama Oriflame, bedaknya masih aku pakai gitu. Pembersih wajah New Skin juga ada. Semua cocok, alhamdulillah kulitku nggak rewel, jadi semua cocok. Yang pasti Biol, Fabil, Oriflame, New Skin itu bagus semua gitu. Biol itu aku pakai serum, Fabil itu aku pakai day cream, tapi bedaknya Biol juga keren. Terus lipstiknya lagi seneng yang lip cream. Ini pakai lip cream Fabil ya. Lagi nyari lip creamnya Biol. Ya benar, perpaduan. Kolaborasi mereka.
Ada pembersih New Skin juga, kolaborasi masih. Oriflame belum move on. Oriflame belum move on. Fabil itu pas nyoba memang alhamdulillah cocok. BL juga, tapi BL itu baru nyobanya aku serum sama bedak. Kalau Fabil itu baru nyoba day cream sama lipstick gitu, karena aku nggak pakai macam-macam kan, cuman day cream, bedak, lipstick, serum, itu aja. Serumnya tapi sekarang PL ya, kemarin baru order lagi gitu. Jadi yang jualan silahkan aja kalau mau komen-komen di sini di bawah. Iya kan, enak itu, enak tuh serum BL-nya. Kalau Fabil day creamnya itu ringan di wajah ya gitu. Belum nyoba yang BL yang sepaket sih, tapi cocok, enak. Jadi semuanya itu nggak, kan kulit aku lebih cepet gelap ya, apa karena sekarang di rumah terus jadi nggak kepanasan gitu. Tapi kalau pas pakai itu tuh nggak terlalu kena matahari, tuh nggak terlalu cepet gelap gitu. Bedaknya juga enak tuh BL ya. Kemana aja Karida, aku udah mau udahan loh. Dia baru muncul kan aku jadi galau, udahan apa enggak. Ini kan 2 menit lagi 2:30. Ini tutup jam berapa nih? Kayaknya tadi tuh takutnya kelamaan. Udah live nggak berhenti. Apa nih Mbak Ervina? Ada HP-nya yang mana Ainun sama Alia, masih betah lihat aku nggak? Nanti kapan-kapan ke Solo ya. Kayak HP-nya ada yang dibajak sama anak-anaknya, nontonin mami. Diminta ke Solo. Lucu banget ikonnya tuh. Ainun apa Alia ya? Disclaimer dulu ya, warna. Nah teman-teman, sekarang udah 2:30 pas ya. Aku bilang tadi off dulu 2:30. Iya Karida, aku udah mau off 2:30. Kalau yang baru ini belum aku cuci pakai mesin cuci, tapi kalau yang lama pakai mesin cuci aman. Tapi kalau yang baru karena ada ininya, tapi bajunya sih yang baju Saliha itu pakai mesin cuci aman sih, mutainya nggak lepas. Tapi kalau memang takut, mending dikucek aja, karena kan Himar kecil, maksudnya bukan kecil ya, nggak berat juga gitu, dan pakainya juga nggak akan kotor-kotor banget kan. Kayak ini nih, akhirnya punya Himar hitam. Iya nggak apa-apa nanya terus. Itu aku yang ngirim stiker ya. Iya, itu siapa yang ngirim stiker tuh? Alia, Ainun, apa Mbak Ajeng? Aku nggak tahu. Coba di bawahnya kasih nama gitu. Udah 2:30 teman-teman. Udah selesai ya pertanyaannya. Berhubung Mama kalau duduk di bawah, aku bilang kan udah sedikit nggak enak pinggangnya, harap maklum. Abis tadi foto-foto juga gaya banget ya, padahal foto bentar, seriusan deh, umur tuh nggak bohong. Fotonya bentar pinggangnya nggak udah mulai sakit. Yang si Cimi ya deh, Cimi siapa? Ya kita akhiri dulu ya live-nya hari ini. Makasih udah nonton, makasih juga udah nanya, terima kasih semua yang udah hadir. Insya Allah nanti kita ketemu lagi dengan bahasan yang lainnya. Semoga nanti bisa lebih banyak lagi yang lihat ya. Kali ini kan baru 140 orang sampai 200 orang, alias nolnya nggak ada gitu. Mungkin next bisa lebih banyak lagi yang lihat ya gitu. Kalau misalnya teman-teman mau request sesuatu, misalnya mau bahas
apa gitu live-nya, boleh di komen ini aja ya. Jadi nanti saya pikirin lagi kita akan bahas apa gitu ya. Jadi tinggal di komen aja. Iya, kapan-kapan ke Solo ya. Oke. Ya buat ya. Ya, kapan-kapan ke Solo. Doain ya. Semoga pandeminya segera berakhir, terus kita bisa segera ketemuan, aku sama timku, sama semua yang ada di Galeri Kaira, yang ada di supplier juga, kan lama kan nggak ketemu kan gitu. Emang belum pernah ketemu sih, sebenarnya belum pernah ketemu juga. Jadi semoga next ketemunya nggak lewat virtual doang gitu. Asik, aku mau dikasih kebab, makasih ya. Nanti datang ya, aku datangnya berempat, jadi kebabnya 4 karena aku datangnya sama anak-anak, sama ayahnya anak-anak. Boleh nggak? Nanti kalau Tante Ila kesini aku kasih kebab katanya ya. Ya, nanti berempat datangnya ya. Jadi aku kalau pergi itu harus sepaket semua, satu keluarga. Jadi doakan semuanya lancar, insya Allah nanti kita kalau bisa ada kesempatan buat ketemu, jadi nggak cuma online, nanti mungkin ketemu, mau pengennya sih jalan-jalan ya ke Bandung, kemana-mana gitu ya. Semoga ada kesempatan buat ketemu dengan teman-teman online semua ya. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye. Jangan lupa ya untuk order himarnya di Mitra Saliha terdekat ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semua.